Langkah hukum mengejutkan akan dilakukan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, sekaligus tersangka dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis, MBG, Sony Sonjaya. Dia berencana mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, JC, dalam kasus yang menjeratnya. Justice Collaborator atau JC merupakan sebutan bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum demi membongkar kasus kejahatan yang bersifat terorganisir, bagi pihak yang mengajukan diri. Sebagai JC, maka akan mendapat perlindungan khusus dan keringanan hukuman. Pengajuan diri sebagai JC ini disampaikan oleh kuasa hukum Sony, Krisnamurti. Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan, kata Krisna ketika dihubungi tribunnews.com, Kamis, 4 Juni 2026. Krisna mengatakan alasan Sony mengajukan diri sebagai JC karena enggan dipersalahkan sendiri dalam kasus ini. Alasan Sony mengajukan diri sebagai JC, dia tidak mau disudutkan sendiri, tuturnya. Sony, kata Krisna, menyebut bahwa banyak pihak dari eksekutif maupun legislatif turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi MBG ini. Namun, ketika ditanya sosoknya, Krisna masih enggan. Untuk mengungkapnya, menurut klien saya yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya, ujarnya. Krisna menegaskan langkah yang diambil Sony menjadi wujud transparansi agar kasus ini terungkap secara transparan. Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikat baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan, ucap dia. Dia mengatakan surat permohonan pengajuan diri sebagai JC akan diserahkan ke Kejagung pada pekan depan. Duduk perkara kasus korupsi MBG yang jerat Sony dan kawan-kawan, Kejagung mengungkap duduk perkara kasus yang menjerat 3 mantan petinggi BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung, berawal dari terbitnya surat perintah pada 29 Mei 2026 lalu. Dirdik pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman, menuturkan setelah adanya surat perintah tersebut, pihaknya mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa Dadan, Sony, dan Lodewijk sebagai saksi. Setelah itu, Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi seperti kantor BGN dan kediaman Dadan sejak Selasa, 2 Juni 2026, malam hingga Rabu, 3 Juni 2026. Hasilnya, penyidik Kejagung menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik milik Sony dan kawan-kawan. Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik. Ada HP, handphone, dan laptop dan lain-lain, kata Syarif dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026. Akhirnya, Sony dan kawan-kawan dinyatakan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait tata kelola program MBG. Syarif menjelaskan dugaan korupsi terkait aliran dana terhadap yayasan selaku mitra SPPG di mana ternyata terafiliasi dengan Sony dan kawan-kawan. Padahal, MBG harusnya dikelola oleh yayasan pada tiap sekolah, bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan dan dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Jelas Syarif. Ia mengungkapkan Sony, Dadan, dan Lodewijk diduga mengatur proses verifikasi pembentukan SPPG sehingga dapur MBG tersebut milik yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Padahal, sambungnya, yayasan tersebut tidak memenuhi syarat. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka, jelas dia. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG memperoleh uang miliaran rupiah setiap harinya. Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP, ujarnya, diduga markup pengadaan barang. Selain itu, Sony dan kawan-kawan juga diduga melakukan intervensi terkait pengadaan barang dan jasa dengan mengintervensi pejabat pembuat komitmen atau PPK. Akibatnya, mereka melakukan dugaan upaya penggelembungan harga barang dan jasa saat proses pengadaan. Syarif menuturkan mereka melakukan penyusunan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sony dan kawan-kawan juga menaikkan harga dalam penyusunan anggaran tersebut. Dalam penyusunan kerangka acuan kerja, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG, ucapnya. Salah satu pengadaan yang diduga di markup oleh Dadan dan kawan-kawan yakni terkait pengadaan motor listrik hingga televisi. Syarif mengatakan pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit diduga ada markup. Adapun nilai pengadaan proyek tersebut mencapai 1 triliun rupiah. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, ucapnya.
Dadan dan kedua tersangka lain juga melakukan penggelembungan harga pada tablet dan televisi. Perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga, pungkasnya.